Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi, shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Shalom buat kita semuanya. Saya percaya saudara, kita sudah dipuaskan, sudah diberkati, bahkan sudah disegarkan lewat pujian penyembahan kita sebentar tadi. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Tidak lama-lama saudara, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara buka semua Alkitab kita. Kita tadi sudah berdoa. Mari kita buka Alkitab kita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-60. Saudara buka Alkitab saudara. Pastikan semuanya kita membuka Alkitab kita. Amin. Yesaya pasal yang ke-60. Yaitu ayat 1 dan ayat kedua saja. Yaitu pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan yang tidak asing lagi buat kita. Saya percaya sudah banyak kali kita mungkin mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini, tapi kita percaya bahwa firman Tuhan selalu baru setiap hari. Amin. Yesaya pasal yang ke-60 ayat 1 sampai yang kedua, yang sudah dapat boleh katakan amin. Nah, saya mau kita semuanya membacanya di Alkitab kita masing-masing, ataupun di tempat saudara ada firman Tuhan dimunculkan di layar. Saudara bisa kita baca ya, 2 ayat saja dalam hitungan yang ketiga dari judulnya, Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. 1, 2, 3 ya. Kemuliaan Sion yang akan datang. Ayat 1, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Demikian pembacaan firman Tuhan, 2 ayat saja. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bahwa kitab Yesaya ini adalah kitab nubuatan tentang kelahiran Kristus. Nah, kita ada sekarang di zaman perjanjian baru, di mana kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita masing-masing. Amin saudara. Memang ini adalah kitab nubuatan tentang kelahiran Kristus. Namun saudara, kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali betapa pentingnya, betapa harusnya, dan betapa Tuhan mau dan menghendaki supaya kita semuanya tetap seperti, bahkan lebih lagi, bagaimana pada waktu kita mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara ingat ya, kalau saya secara pribadi, kalau saya ingat ya, bagaimana pertama kali saya mengalami Tuhan, bertemu dengan Tuhan, artinya bertobat, mengalami kelahiran baru. Saya betul-betul bergairah, saya betul-betul semangat mengiring Tuhan, menyala-nyala. Saudara, namanya cinta mula-mula. Nah, hari ini kita mau belajar kembali, menerima kembali peringatan Tuhan lewat kitab Yesaya 60 ini. Dikatakan tadi di sana, saudara, bangkitlah. Ada tanda koma di sana. Saudara, bangkitlah, menjadi teranglah. Nah, kata bangkit itu adalah kata atau kalimat yang tidak asing. Bukan kalimat yang sulit untuk dimengerti. Arti bangkit itu bisa aja kita katakan bangunlah gitu ya. Bangkitlah, bangunlah gitu. Bangunlah dari ketiduran kita, bukan tidur jasmani maksudnya ini pastinya, karena kita berbicara tentang firman. Bangkitlah, menjadi teranglah. Kenapa Tuhan katakan bangkit dan menjadi terang? Menjadi terang itu juga kita sudah tahu, menjadi terang itu pasti ya menjadi teladan, menjadi berkatlah kan gitu ya. Bersinar, bercahaya, artinya bergunalah sebagai ahli-ahli waris kerajaan surga, sebagai anak-anak Tuhan, umat-umat pilihan Allah, saya dan saudara, kita gereja Tuhan. Tuhan mau supaya kita ini berguna di zaman dimana kita ada saat ini. Bangkit atau bangun dari ketiduran rohani kita, atau mungkin kita bisa katakan bersemangatlah gitu ya. Bergairahlah sebagai anak Tuhan. Bersemangatlah mengiring Tuhan, melayani Tuhan, atau bergairahlah menjalani hari-hari kita di dalam pengiringan kita akan Tuhan tentunya. Atau mungkin juga majulah dalam Tuhan. Jangan melempem gitu, jangan berdiam, berjalan di tempat apalagi mundur saudara, tapi majulah. Berkaryalah mungkin juga bisa saudara, apalagi. Atau bersaksilah. Bersaksi tentang apa saudara? Ya pasti bersaksilah tentang kebaikan Tuhan. Atau berbicaralah tentang Tuhan. Bersaksilah tentang penebusan,
pengampunan Tuhan Yesus buat saya dan saudara. Kenapa? Karena kita sudah terlebih dahulu dilayani oleh Tuhan. Karena kita sudah menerima pengampunan Tuhan. Keselamatan dianugerahkan dengan cuma-cuma buat kita. Nah, kebenaran firman Tuhan ini mengajak kita supaya saya dan saudara sebagai gereja Tuhan, khususnya kita ada di akhir zaman ini, supaya tidak ada di antara kita lemah dan melempem, loyo sebagai anak-anak raja, sebagai umat-umat pilihan Allah. Tetapi Tuhan berkata, bangkitlah, bersemangatlah, bertindaklah sesuai dengan perintah dan keinginan Tuhan. Dikatakan menjadi teranglah. Kenapa Tuhan berkata bangkitlah dan menjadi terang? Karena hanya orang yang bersemangat yang akan bisa menjadi terang, saudara. Orang kalau sudah lemah, putus asa, tidak ada pengharapan, gak bisa lagi dia jadi terang, gak bisa lagi dia jadi berkat, jadi teladan, gak bisa. Dari mana? Apanya yang mau diteladani? Apanya yang mau dicontoh, saudara? Makanya Tuhan berkata bangkitlah menjadi teranglah. Saudara, mungkin sering kita berkata, tadi juga kita angkat pujian kita, ini aku, pakailah aku Tuhan. Bukan Tuhan gak mau pakai. Yang menjadi masalahnya kita mau gak dipakai oleh Tuhan. Kalau kita berkata ini aku Tuhan, pakailah aku menjadi alatmu, artinya kita akan memotivasi diri kita sendiri. Kita tidak perlu tunggu orang lain untuk mengarahkan kita, mengajak kita bangkit. Tetapi Roh Kudus ada dalam diri kita, firman Tuhan ada di dalam kita, saudara. Kita perlu memotivasi diri kita, mengupgrade diri kita. Kita perlu bangkit. Kita perlu bertindak. Kenapa Tuhan berkata bangkitlah menjadi teranglah? Dikatakan menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kenapa Tuhan berkata bangkit dan menjadi teranglah? Sebab saudara, di dalam setiap kita anak-anak Tuhan, di dalam setiap kita orang yang percaya, yang sudah terima Yesus, yaitu Tuhan ada dalam hidup kita. Keberadaan Tuhan itu ada di dalam diri kita. Terang Kristus itu ada dalam diri kita. Bahkan di Injil Matius Tuhan Yesus berkata, engkau adalah terang dan garam. Sebenarnya Tuhan yang terang itu. Tetapi karena kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada dalam diri kita, maka Tuhan berkata engkau adalah terang. Saudara tahu terang itu dibutuhkan oleh semua orang. Saudara tahu terang itu menerangi maksudnya. Makanya bangkit dan menjadi teranglah. Kenapa? Karena Kristus ada dalam diri kita, sehingga kita mampu dan bisa menjadi terangnya Tuhan. Karena keberadaan Kristus, karena keberadaan hadirat Tuhan, karena keberadaan Tuhan dalam hidup kita, karena kita anak-anak Tuhan, maka kita bisa dan mampu menjadi terang. Tuhan gak pernah menyuruh kita untuk kita mengerjakan apa yang tidak bisa kita kerjakan. Semua yang Tuhan perintahkan, karena Tuhan tahu, Tuhan sudah berikan kekuatan dan kemampuan. Nah, kenapa kita harus bangkit dan menjadi terang? Karena kebenaran. Karena kebenaran Tuhan ada dalam diri kita. Kita suka menaikkan pujian, kita berkata, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan. Nah, Kristus ada dalam diri kita. Berarti kebenaran Kristus itu ada dalam diri kita. Sehingga tidak ada alasan buat kita untuk tidak bisa bangkit. Siapapun kita, selama kita percaya bahwa Yesus Tuhan, selama kita mengakui Dia Tuhan kita, selama kita masih punya napas, selama kita mengakui Yesus Kristus Tuhan kita, juru selamat hidup kita, sumber kita, kita diberikan kuasa, kekuatan, kemampuan, bahkan pengertian untuk kita bisa menjadi terang, menjadi berkat, menjadi teladan di dalam kebenaran, dalam kehidupan kita masing-masing. Yang percaya kata amin. Kenapa Tuhan berkata bangkit dan menjadi teranglah? Karena saudara, sebab kasih dan belas kasihan Tuhan itu ada dalam diri kita, saudara. Sekali lagi, setiap kita yang sudah menerima Kristus menjadi Tuhan kita, juru selamat hidup kita, kasih dan belas kasihan Allah ada dalam diri saya dan saudara. Oleh karena itu, mari kita praktekkan, bertindaklah sesuai dengan apa yang kita terima. Kalau kebenaran Kristus ada dalam diri kita, otomatis kita mampu hidup benar di hadapan Tuhan, walaupun belum sempurna, saudara. Kita mampu menjalankan kebenaran, hidup dalam kebenaran, lewat kehidupan, gaya hidup kita yang benar. Demikianlah kita menjadi terang. Makanya Tuhan berkata bangkitlah dan menjadi teranglah. Pertama harus bangkit dulu. Harus dari diri kita, harus kita mau bertindak. Kenapa kita harus bangkit dan jadi terang? Karena kesucian atau kekudusan Tuhan ada dalam diri kita.
Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, kita disucikan, kita dikuduskan, bahkan kita dikhususkan menjadi ahli-ahli waris kerajaan surga. Kita dikhususkan menjadi model-modelnya Tuhan di muka bumi ini. Lewat hidup kita, jiwa-jiwa orang-orang yang belum percaya Yesus bisa melihat Yesus. Bukan melihat Yesus yang rambutnya pirang gitu, bukan. Lewat hidup kita, lewat karakter kita, lewat gaya hidup kita, dunia ini bisa melihat keberadaan Kristus dalam hidup kita. Kenapa? Karena kebenaran Kristus ada dalam diri kita, sehingga kita hidup di dalam kebenaran. Bicara yang benar, berpikir yang benar, bertindak yang benar, bekerja kita dengan benar, berumah tangga kita dengan benar, menikah kita dengan benar, melayani kita dengan benar, sehingga orang bisa melihat keberadaan Kristus lewat hidup saya dan saudara. Kenapa? Karena keberadaan Kristus dalam diri kita menjadikan kita modelnya Tuhan. Tahu model, saudara? Tahu ya, modelnya Tuhan gitu. Kalau orang lihat itu, oh rupanya pengikut Kristus itu seperti itu, seperti Yesus. Begitu, saudara. Dan ini kehendak Tuhan dan perintah Allah. Kenapa kita harus bangkit dan menjadi terang? Karena Tuhan sudah memberikan kita kuasa, kemampuan, bahkan pemahaman, pengertian untuk kita bisa menjadi berkat, menjadi saksi Kristus yang hidup dimanapun kita berada, menjadi teladan contoh yang benar, bukan menjadi teladan dan contoh yang tidak benar. Dikatakan menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Nah, di zaman ini terang Tuhan datang. Di zaman kita bukan terang Tuhan datang lagi. Terang Tuhan itu sudah ada dalam diri kita, saudara. Terang Tuhan itu ada dalam diri saudara dan saya. Apa itu terang Tuhan? Kebenaran, saudara. Karakter-karakter ilahi. Gaya hidup ilahi. Gaya hidup kerajaan sorga, bukan gaya hidup kerajaan dunia ini. Cara-cara sorga itu ada dalam diri kita, saudara. Itu hebatnya saya dan saudara. Memang kita warga negara Indonesia, tetapi jangan lupa, setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, kita juga ahli waris kerajaan surga. Kita warga kerajaan Allah. Saya dan saudara warga kerajaan surga. Sebagaimana surga, seharusnya demikianlah kita hidup di muka bumi ini, sehingga kita bisa mencerminkan Kristus. Makanya kita mencatat bahwa supaya orang lain, bahwa kita ini adalah suratan Injil yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Tahu suratan, saudara? Suratan Injil Allah yang terbuka artinya orang bisa melihat siapa Yesus lewat hidup kita. Kalau kita hidup seturut apa yang Tuhan perintahkan. Dan dikatakan lagi, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebenarnya terang dan kemuliaan Tuhan itu beda-beda tipis saja. Karena terang Tuhan itu berbicara soal keberadaan Tuhan, soal karakter ilahi, soal pribadi Tuhan. Yaitu bagaimana Tuhan itu benar adanya. Tuhan itu penuh dengan kasih dan belas kasihan. Tuhan itu penuh dengan kesucian dan kekudusan. Artinya tidak ada kejahatan dan dosa di dalam diri dia. Dan Tuhan itu maha kuasa, saudara. Dia punya kekuatan dan kemampuan yang tidak ada tandingannya. Nah, oleh karena itu, kalau dikatakan bangkitlah menjadi teranglah, artinya saudara, sebagaimana Kristus hidup selama dia ada di muka bumi ini, demikian seharusnya saya dan saudara. Coba mari kita melihat soal terang itu. Mari kita melihat Matius pasal yang kelima. Dengan jelas Tuhan berbicara di sana. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-14. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-14. Judulnya di atas dikatakan garam dunia dan terang dunia. Ayat 14 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Berarti ada terang yang gak bercahaya, redup-redup, saudara. Tetapi Tuhan berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi terang itu berbicara tidak lain, tidak bukan yaitu tentang perbuatan-perbuatan yang baik dalam kebenaran. Yaitu tentang karakter ilahi,
tentang kepribadian Tuhan yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu tidak ada alasan buat kita untuk tidak bisa menjadi terang Tuhan. Kenapa? Karena keberadaan Kristus, karena kita percaya Yesus, karena kita sudah terima Yesus sebagai juru selamat penebus dosa kita. Keberadaan Kristus atau firman-Nya dalam hidup kita memampukan kita untuk kita bisa menjadi berkat, menjadi terang dan garam Tuhan dimanapun kita berada, untuk kita bisa menjadi saksi Kristus yang hidup, untuk kita bisa menjadi modelnya Tuhan, sehingga setiap orang yang melihat saya dan saudara, mereka melihat Yesus, sehingga orang itu datang dan percaya kepada Yesus. Dan itu yang Tuhan kehendaki. Nah, dikatakan tadi di sana bahwa dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Apa itu kemuliaan? Sering sekali kita mendengar kalimat tentang kemuliaan. Sering sekali kita berkata kemuliaan, kemuliaan dan kemuliaan. Apa itu kemuliaan? Saudara, Alkitab mencatat bahwa kemuliaan itu berbicara tentang hadirat Allah. Kemuliaan itu berbicara tentang kehadiran Tuhan yang penuh kuasa. Kemuliaan itu berbicara tentang kegemilangan, kehebatan Tuhan. Kemuliaan itu berbicara tentang kemahakuasaan, bahkan kedahsyatan Allah. Dan dikatakan lagi, apa itu kemuliaan? Kemuliaan itu berbicara tentang penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, pembelaan Tuhan yang tidak ada batasnya, saudara. Dan firman Tuhan berkata, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sekarang bukan lagi terbit, kemuliaan Tuhan itu ada di atas kita, ada di dalam saya dan saudara. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa sewaktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, maka waktu itu juga terang Kristus ada dalam diri kita. Waktu itu juga kemuliaan Tuhan menaungi saya dan saudara. Oleh karena itu tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk kita bisa menjadi terang. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk kita tidak mampu menjadi terang Tuhan. Yang ada adalah kita tidak mau bergerak. Yang ada kita tidak mau percaya dan kita tidak mau bertindak. Tetapi Tuhan berfirman hari ini, bangkitlah menjadi teranglah. Dimanapun kita berada, apapun situasi kondisi kita, firman Tuhan bicara kepada saya dan saudara. Bagaimana sekarang kerohanian saya dan saudara? Bagaimana sekarang keberadaan pengiringan kita, pelayanan kita kepada Allah? Alkitab mencatat firman Tuhan hari ini kepada kita semuanya, ayo bangkit di akhir zaman ini. Apapun situasi kondisi yang sedang mencekam, mungkin suka dan duka silih berganti kita jalani dalam kehidupan kita, terlebih kita setelah 2 tahun musim pandemi ini. Tetapi Tuhan berfirman kepada kita hari ini, bangkit dan menjadi teranglah. Kenapa? Karena terang Tuhan ada di dalam kita. Kebenaran Tuhan ada di dalam kita. Kemuliaan Tuhan ada di atas kita. Oleh karena itu saudara, mari bertindak, jangan mau diam, jangan berjalan di tempat, jangan melempem. Jangan dingin, dunia boleh dingin, tetapi saya dan saudara tidak bisa dingin. Karena kita anak Tuhan. Karena kita pengikut Kristus. Karena kita murid-murid Allah. Kita hamba-hamba Tuhan yang harus siang dan malam mencerminkan Kristus. Supaya lewat hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Kerajaan surga diperluas di muka bumi ini. Dan ayat yang kedua saudara dikatakan begini, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Perhatikan, firman Tuhan berkata, sebab sesungguhnya, kenapa kita harus menjadi terang? Kenapa kita harus bangkit, bersemangat dan bergairah dalam menjalani hidup kita selagi kita masih bernapas? Karena sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit, sekali lagi diulangi, tetapi terang Tuhan, saya ganti kata-katanya, tetapi terang Tuhan ada di atasmu, ada di dalammu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu, saudara. Nah, apa artinya kegelapan? Kegelapan itu dosa. Dikatakan kenapa kita harus menjadi terang, kenapa kita harus bangkit dan menjadi terang, menjadi berkat saudara dimanapun kita berada. Karena dunia ini sesungguhnya kegelapan, dosa menutupi dunia ini, memenuhi dunia ini. Karena pemberontakan, penolakan akan Injil Kerajaan Surga memenuhi dunia ini. Karena ketidakpercayaan kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan, adalah memenuhi hati, pikiran umat manusia-manusia yang ada di muka bumi ini. Kenapa kita harus bangkit menjadi terang dan menjadi garam? Kata Tuhan Yesus, kenapa? Karena keduniawian, kedagingan mengendalikan, menguasai banyak umat manusia, saudara. Karena kuasa gelap, karena pekerjaan iblis memenuhi ilah-ilah zaman, kuasa-kuasa setan, roh-roh jahat yang ada di udara memenuhi dunia ini.
Oleh karena itu Tuhan mau, Tuhan panggil saya dan saudara. Tuhan minta kepada kita sebagai gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, supaya kita tampil menjadi terang dan garam Tuhan. Supaya kita bangkit tampil, tetap bergairah dalam pengiringan kita, tetap bersemangat dalam melayani Tuhan, saudara. Supaya jiwa-jiwa yang terhilang, supaya jiwa-jiwa yang sedang dibutakan oleh iblis dengan segala tipu muslihatnya, lewat hidup kita, lewat doa-doa kita, lewat pelayanan kita, lewat gaya hidup kita, lewat cara kerja, cara bicara kita, saudara, lewat cara kita berumah tangga, berkeluarga, menerangi hati yang gelap, jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita. 2 ayat firman Tuhan ini sangat cukup, bahkan lebih daripada cukup untuk kita boleh bangkit. Karena ini perintah Allah, ini kerinduan Tuhan. Tahukah saudara, kenapa Tuhan menghendaki kita harus bangkit dan menjadi terang? Kalau kita tidak bangkit dan menjadi terang, maka kita akan menjadi lemah dan semakin lemah. Semakin kita tidak bangkit dan membangkitkan diri kita, maka kita akan temui diri kita akan ada di dalam keadaan semakin lemah dan semakin lemah. Saudara boleh cek diri kita masing-masing, gak usah lihat orang lain. Perhatikan diri saudara sendiri. Mari kita perhatikan diri kita sendiri. Semakin kita tidak mau bangkit dan membangkitkan diri kita, supaya kita makin hari makin semangat dan bergairah menjalani hari-hari kita bersama Tuhan. Semakin kita tidak bangkit dan semakin kita tidak bergairah mengiring bahkan melayani Tuhan, maka yang ada kerohanian kita akan semakin melempem, kita akan semakin lemah secara rohani, iman kita akan semakin lemah dan mati, saudara. Oleh karena itu penting sekali, dimanapun kita berada, tidak usah tunggu orang lain membangkitkan saudara, tapi bangkitkan diri saudara masing-masing. Mengertilah, pahamilah, percayalah firman Tuhan. Apa yang membuat orang bisa lemah, mundur, bahkan jauh, bahkan bisa hilang dari hadapan Allah? Karena mereka membiarkan kelemahan itu. Mereka membiarkan situasi dunia ini. Mereka membiarkan roh-roh ilah-ilah zaman ini. Mereka membiarkan sistem dunia ini menguasai hati pikiran mereka, mengendalikan hati hidup mereka. Sehingga secara rohani mereka makin hari makin lemah, makin melempem tanpa mereka sadar, bahkan mereka sadar. Bahkan bisa jadi nanti seperti ini, kita mungkin masih beribadah, tetapi kita sudah tidak lagi mengalami hadirat Tuhan. Saudara, itu bahaya sekali. Mungkin kita masih bergereja, tetapi kita sudah tidak ada kehausan, kelaparan akan hadirat Tuhan. Kita sudah tidak ada lagi mood. Kita tidak ada lagi kehausan, kerinduan akan kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita berdoa saja, gereja saja, tapi nggak ada perubahan. Tidak ada sesuatu yang baru yang kita alami dari hari ke hari. Mungkin kita dengar khotbah, pulang dengar khotbah begitu-begitu saja. Saudara, hati-hati. Saudara, hati-hati. Semua kita yang pernah mengalami kelahiran baru atau cinta mula-mula, kita bisa bedakan apakah sama keberadaan kita sekarang dengan keberadaan hati kita, semangat kita, kemauan kita sewaktu kita lahir baru. Namun apapun itu, kabar baik hari ini buat kita semuanya. Firman Tuhan berkata kepada kita lewat kitab Yesaya. Tuhan berfirman, Tuhan berbicara kepada saya dan saudara, bangkit dan menjadi teranglah. Kenapa saudara? Karena dengan bangkit dan menjadi terang, kita akan semakin bergairah dan maju dalam Tuhan. Kita akan semakin bersemangat, kita akan semakin bergairah, kita akan semakin berguna, kita akan semakin bermanfaat. Kita akan semakin maju di dalam Tuhan, saudara. Kesimpulan saya hari ini, mari bangkitkan diri saudara, gak usah tunggu orang lain. Bangkitkan diri kita masing-masing, jangan tunggu siapapun. Percayalah saudara, saudara percaya atau tidak, tapi saya minta percayalah bahwa semakin kita membangkitkan diri kita, semakin kita memotivasi, membangkitkan semangat, gairah diri kita untuk kita maju dalam Tuhan. Semakin kita mengupgrade diri kita supaya kita lebih semangat, lebih maju dalam Tuhan, maka Tuhan akan semakin nyata dalam hidup kita. Maka Tuhan akan semakin nyata dalam hidup saya dan saudara, dalam seluruh area hidup kita. Percayalah saudara. Semakin kita lemah, semakin kita mundur,
semakin kita tidak bergairah, semakin kita tidak membangkitkan diri kita, maka Tuhan akan semakin tidak kelihatan. Kita akan semakin tidak merasakan Tuhan. Kenapa? Karena kita membiarkan roh-roh dunia ini, situasi dunia ini, sistem dunia ini, keadaan-keadaan dunia ini memenuhi hidup kita, menekan kita, mengendalikan kita, bahkan memakai kita menjadi alat dunia ini. Perhatikan baik-baik. Semakin kita membangkitkan diri kita, semakin kita berusaha untuk bersemangat mengiring melayani Tuhan, semakin kita membangkitkan semangat gairah kita untuk mencari perkenanan Tuhan, maka Tuhan akan semakin memenuhi kita dengan segala kepenuhan Dia. Tapi semakin kita diam, semakin kita cuek dengan Tuhan, maka kita akan semakin tenggelam, bahkan bisa hilang dari hadirat Tuhan. Semakin kita membangkitkan, semakin kita membangkitkan diri kita, semakin kita bangkit, maka Tuhan akan semakin memampukan kita. Kita akan semakin mengalami Tuhan. Kita akan semakin bergairah. Kita akan semakin diberikan kemampuan, kekuatan untuk menjalani hari-hari kita dengan penuh sukacita. Kita akan semakin bisa mendengar suara Tuhan. Kita akan semakin rindu. Kita akan semakin cinta akan Tuhan dan hadiratnya. Namun saya mau beritahu kesimpulan kita, jikalau kita tidak mau membangkitkan diri kita, kita tidak mau tahu dengan apa yang Tuhan firmankan seperti hari ini dikatakan, kita tidak terlalu respon dengan keberadaan Tuhan, panggilan Tuhan, arahan Tuhan, firman Allah, saudara, itu adalah berita buruk buat kita. Kita tidak akan semakin melihat Tuhan nyata. Kita akan semakin melihat dunia yang nyata dalam hidup kita. Mari saudara bangkitkan diri saudara dimanapun saudara berada. Jangan bodoh. Jangan izinkan roh-roh dunia, situasi dunia ini mengendalikan. Kita bisa tinggal di dunia yang sama, tetapi jangan biarkan apapun yang mengendalikan hati dan hidup saudara. Tapi izinkan, biarkan roh Allah, firman Tuhan, perintah Allah mengendalikan, menuntun hidup saudara. Biar saudara, mari lihat diri saudara masing-masing dimanapun saudara berada. Mari kita lihat. Kita lihat ke belakang sebentar selama ini. Apakah kerohanian kita makin maju dalam Tuhan saat ini? Apakah semangat kita lebih bergairah saat ini? Apakah komitmen kita lebih maju, lebih nyata saat ini atau sebelumnya? Atau kita temui diri kita saat ini jauh, sudah ketinggalan? Apakah Tuhan itu semakin nyata dalam hidup kita, atau kita sudah tidak tahu lagi mana pernyataan Tuhan? Apakah kita saat ini lebih semangat membaca firman-Nya, lebih bergairah melayani, lebih bersuka cita, lebih bergairah beribadah? Lihat saudara, saudara sendiri boleh cek. Tapi kalau saudara temukan diri saudara, contoh saja, kalaulah saudara temukan diri saudara sudah jauh lebih lemah, sepertinya sudah jauh, mari bangkit selagi masih ada waktu. Tuhan Maha Baik. Selagi masih ada kesempatan, berarti Tuhan memberikan kita peluang untuk maju. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menghambat perjalanan kita. Tidak ada siapapun termasuk setan yang bisa menghalangi kita maju, bangkit, bergairah dalam Tuhan, kecuali diri kita sendiri. Setan tidak berkuasa selama saudara berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan dan mengikuti arahan-arahan Tuhan. Manusia juga tidak berkuasa dan tidak berdaya untuk menghalangi kita. Kalau jalan yang satu ditutup, jalan yang lain Tuhan buka. Oleh karena itu, kita punya kemampuan, kita punya kekuatan, kita punya kesanggupan untuk kita bangkit bersama-sama, untuk kita lebih maju. Makin hari kita makin maju, makin hari kita makin bergairah dalam Tuhan. Sekalipun situasi corona, omikron, apakah yang sedang terjadi, itu semua tidak bisa menghalangi saya dan saudara, karena Tuhan ada di dalam diri saya dan saudara. Tidak ada yang bisa menghalangi. Amin saudara. Sekali lagi, mari bangkit dan menjadi teranglah. Bersaksilah tentang Tuhan, bicaralah tentang Yesus dimanapun saudara berada. Bicara tentang pengampunan, kebaikan Tuhan. Bicaralah tentang pembelaan, pertolongan Tuhan atas hidup saudara selama ini. Bersaksi.
Jangan takut melakukan hal yang benar. Jangan takut berbicara yang benar. Jangan takut berkata tidak kepada dunia dan dosa. Jangan takut. Karena ada Tuhan yang akan menjadi pembela kita. Dan jangan takut ditinggalkan orang lain kalau ada Yesus dalam hidup kita. Amin, saudara. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Doa dan harapan saya tentunya kerinduan Tuhan terlebih. Supaya setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, benar-benar kita semakin bangkit, semakin bergairah, semakin haus laparkan Tuhan, semakin berkomitmen, semakin menyala-nyala mengiring bahkan melayani Tuhan. Karena Tuhan Maha Pengasih. Kalau mungkin selama ini kita sudah lemah, bahkan sudah jauh, bahkan sudah ada yang menyimpang, mari datang kembali kepada Tuhan. Bukankah Yesus berkata, mari kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan. Kalau Tuhan berikan kelegaan, bukan saja kelegaan yang diberikan, Dia akan berikan rohnya, Dia akan berikan karunia-karunia, Dia akan berikan kuasanya, bahkan lebih daripada yang kita minta, doakan dan pikirkan. Amin. Puji Tuhan, saudara, demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Mari tutup Alkitab, saudara. Hari ini kita akan perjamuan kudus. Haleluya. Mari teman-teman, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, persiapkan roti dan anggur di hadapan saudara. Dan kita akan makan roti dan minum anggur Tuhan. Kita akan makan semeja sehidangan dengan Tuhan. Mari siapkan hati saudara untuk menerima perjamuan kudus Tuhan. Biarlah kebangkitan Tuhan, perjamuan kudus ini membangkitkan juga semangat gairah kita, membangkitkan juga cinta kasih mula-mula kita, membangkitkan juga hati kita untuk kita mau lebih lagi menanggapi perintah dan firman Allah. Sambil kita mempersiapkan roti dan anggur, mari siapkan hati saudara. Sebelum kita makan roti dan minum anggur, saya undang semuanya, Bapak, Ibu, saudara-saudariku semuanya, putra-putri Sion, khususnya jemaat GBI Bahasa Bandar Sanwe Bentara Ikut Kuala Lumpur Malaysia yang terkasih. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan dengan penuh penghormatan, penghargaan, penghayatan, bahkan ucapan syukur kepada Allah kita. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau makan roti dan minum anggur Tuhan. Sambil saudara membagikan roti dan anggur, sambil saudara mempersiapkannya, mari kita angkat dulu pujian. Sambil kita mengangkat pujian kita katakan, dengan darahmu, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Haleluya. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Dari awal katakan, dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Katakan Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus,
Engkaulah Bapakku. Amin Tuhan Yesus. Sungguh kami bangga dan bersyukur Tuhan atas apa yang telah Engkau kerjakan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, di mana Engkau rela mati tergantung antara langit dan bumi dan menumpahkan semua darah-Mu, supaya semua kami yang seharusnya mati binasa, terkutuk, menerima kehidupan, kelepasan, kehidupan yang kekal, kemerdekaan, pengampunan dosa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, kami bangga. Tidak ada siapapun yang mau mati bagi kami kecuali Engkau. Oleh karena itu Tuhan Yesus, sesuai dengan kebenaran firman-Mu yang Kau nyatakan di dalam Alkitab kami, di ibadah kami sehari ini Bapa, seperti yang Kau firmankan, perintahkan kami mau makan semeja sehidangan dengan Kau lewat perjamuan kudus-Mu, di mana Engkau memerintahkan supaya kami mengingat, mengenang kematian-Mu, pengorbanan-Mu di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, dengan mengambil roti dan anggur sebagai tubuh dan darah-Mu, sehingga kami lewat perjamuan kudus ini kami bersekutu dengan Engkau, dan kami ada dalam Engkau dan Engkau ada dalam diri kami. Bapa di sorga, sebelum kami mengambil roti dan anggur ini, pilih hati kami setiap pribadi, sebab tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan dari hadapan-Mu. Kami telanjang dan transparan. Ampuni kami Allah Bapa di sorga, jika Kau temukan ada dosa, pelanggaran, bahkan kelemahan, kejatuhan, keduniawian, kedagingan, seperti firman-Mu tadi berkata supaya kami bangkit dan menjadi terang. Jika Engkau mendapati hidup kami sudah lemah, bahkan mungkin Kau sudah melihat, mendapati kami sudah menyimpang dari kebenaran-Mu, dari jalan-Mu, bahkan mungkin Kau sudah mendapati kami sudah jatuh, bahkan tertinggal jauh, biar lewat perjamuan kudus ini Bapa, tarik dan bawa kami kembali. Ampuni kami, layakkan kami, sehingga ke hari-hari kedepannya kami bisa bangkit dan menjadi terang Tuhan dimanapun kami berada, menjadi saksi Tuhan yang hidup, menjadi suratan Injil Allah yang terbuka, sehingga lewat hidup kami banyak jiwa yang datang percaya, menyembah-Mu, bahkan memuliakan nama-Mu, dan hidup kami dipulihkan, dibaharui. Terima kasih Bapa, kami siap. Kami terima pengampunan-Mu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari angkat roti yang ada di tangan saudara. Sebelum kita makan, dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan seterusnya. Dengan penuh hormat kita mengangkat roti di atas kepala kita dan kita dengarkan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus yang baik, yang mulia, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami berdiri menghormati firman-Mu. Engkau melihat di tangan kami ada roti Tuhan, yang kami mau terima sebagai tubuh-Mu yang sudah dihancurkan, dipecahkan, dicabik-cabik 2000 tahun yang lalu, untuk menebus kami dari dosa kami, untuk menyelamatkan kami, menyucikan, mentahirkan, membebaskan kami. Tuhan berkati, kuduskan roti yang kami terima sebagai tubuh-Mu ini Tuhan, untuk mengenang, mengingat kembali pengorbanan-Mu yang hebat bagi kami. Engkau mati supaya kami hidup. Kuduskan, berkati, sehingga setiap kami yang menerimanya memakannya dengan hati yang percaya, dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kami menerima kekuatan, kesehatan, segala keberadaan yang ada dalam tubuh Kristus. Sebagaimana Engkau sehat, terlindungi, Engkau kuat, tubuh-Mu sehat, terlindungi, diberkati selama Engkau di muka bumi ini. Demikian juga kami menerimanya dalam tubuh kami masing-masing. Bahkan kami menjadi tubuh kami menjadi tubuh yang kuat Tuhan, menjadi tubuh yang diberkati Bapa, sehingga tubuh kami boleh menjadi bait Allah di mana Roh-Mu berdiam. Kuduskan, berkati, kami percaya, kami terima Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya, mari sama-sama kita makan dalam nama Tuhan Yesus.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita angkat anggur yang ada di tangan kita dengan penuh hormat, dengan penuh ucapan syukur. Sebelum kita minum, kita dengan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih Tuhan Yesus, di tangan kami ada anggur. Engkau menyaksikannya dan melihatnya, di mana sebentar kami akan minum sebagai darah-Mu yang sudah tertumpah di atas kayu salib untuk pengampunan dosa kami. Kami percaya, kami menghormati, mengingatnya, mengenangnya, memperingatinya dengan mengadakan perjamuan kudus ini. Kuduskan berkati anggur ini ya Abah. Sebab yang percaya ada kuasa di dalam perjamuan kudus-Mu, ada kelepasan, bahkan kesembuhan, bahkan ada kehidupan pengampunan dosa. Kuduskan berkati, sehingga setiap kami yang meminumnya dengan penuh kepercayaan, dengan penuh ucapan syukur, setiap kami yang menerimanya di dalam nama-Mu Yesus, maka yang sakit akan disembuhkan hari ini. Dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan, yang berdosa diampuni, yang jatuh Kau angkat, yang terluka Kau pulihkan, yang terikat terbelenggu Kau bebaskan, yang miskin Kau perkaya di dalam nama Yesus. Bahkan yang lemah Kau bangkitkan Tuhan, berjalan bersama-Mu kembali. Kuduskan berkati sebab kami percaya Tuhan. Sewaktu kami meminumnya, maka kami bersatu dengan Tuhan. Roh kami bersatu dengan Engkau. Apa yang Engkau janjikan dalam firman-Mu, waktu kami menerima perjamuan kudus ini Tuhan, kami mengalami kemerdekaan, kelepasan di dalam Kristus. Kami mengalami Tuhan, apa yang ada dalam pribadi-Mu ada dalam diri kami Tuhan, sebagai penggenapan janji firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Semua kita yang percaya, mari sama-sama kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Mari saudaraku naikkan ucapan syukurmu masing-masing kepada Tuhan atas kasih karunia Allah yang besar, atas keselamatan jiwa kita, pengampunan Tuhan, penebusan Tuhan atas dosa kita. Sungguh kami bangga bersyukur. Hari ini kami dibaharui kembali, dilahirkan kembali lewat perjamuan kudus ini. Kami percaya kami sudah dipulihkan, sudah disembuhkan, dipulihkan, dimerdekakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memuji menyembah-Mu. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu. Kami bersyukur memuji-Mu Tuhan, buat pengampunan penebusan-Mu, buat keselamatan jiwa kami, pemeliharaan-Mu, pengudusan-Mu, kelepasan, kemerdekaan, kesembuhan yang Kau karuniakan lewat perjamuan kudus ini dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama kita katakan Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Terima kasih Tuhan Yesus, demikian pernyataan kami di hadapan-Mu. Hati kami, roh kami berseru hanya kepada-Mu. Mampukan kami untuk mengabdikan diri kami kepada-Mu, karena Engkau sudah mati bagi kami. Biarlah kami juga mau hidup bagi Engkau Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu yang sudah hadir, beribadah, bahkan menerima perjamuan kudus-Mu. Genapi janji firman-Mu Tuhan, hamba-Mu terbatas, tetapi Roh-Mu tidak terbatas. Terpuji nama-Mu Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami. Kami terima anugerah berkat kasih karunia-Mu mengalir melimpahi atas setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Semua kita yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan amin, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan saudara, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita.